adik-adik dan mami papi, sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik, bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti semuanya sehat dan semangat untuk memuji Tuhan. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya, yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk kesehatan yang Tuhan kasih hingga sampai hari ini. Tuhan, kami mau beribadah, Tuhan pimpin ibadah kami. Tolong kami supaya kami bisa memuji Tuhan dengan semangat, juga mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap memuji Tuhan, bilang amin. Adik-adik, siapa di sini yang setiap hari senang baca Alkitab dan berdoa? Yeay, kakak yakin semuanya pasti senang baca Alkitab dan berdoa kan? Adik-adik, tahu tidak? Kalau kita mau bertumbuh besar di dalam Tuhan, kita harus baca kitab suci dan doa setiap hari loh. Yuk kita nyanyi, baca kitab suci, doa setiap hari. Pakai gerakannya adik-adik ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Satu kali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yeay, ayo kita semangat baca kitab suci dan berdoa setiap hari. Adik-adik, pernah nggak adik-adik melihat pelangi? Atau melihat bintang-bintang di langit? Atau melihat bunga-bunga? Kalau pernah lihat, pasti adik-adik merasa, wah semuanya indah ya. Nah, tapi adik-adik, ada loh satu hal yang lebih indah dari semua itu, yaitu kasihnya Tuhan Yesus. Tapi indahnya kayak gimana sih? Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita semua, sampai Dia memberikan dirinya untuk menebus kita dari semua dosa dan kesalahan kita. Yuk kita nyanyi lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Pakai gerakan ya adik-adik ya. Kita nyanyi yang semangat.
Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Pasti semua udah gak sabar buat dengar firman Tuhan. Yuk, kita mau siapin hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan sebentar lagi. Kita mau nyanyi lagu Roh Kudus yang manis. Adik-adik boleh bernyanyi dengan sikap doa. Adik-adik boleh menyiapkan hati adik-adik untuk tenang dan mendengar firman Tuhan. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita mau ulangi lagu ini dengan lebih sungguh lagi. Biarlah lagu ini menjadi doa kita semua. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Benar Roh Kudus, tolong kami agar kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Tolong kami juga agar kami bisa menjadi anak yang taat dan anak yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Benar Tuhan, tolong kami agar kami bisa menjadi anak-Mu yang manis, bisa menjadi anak-Mu yang taat, anak-Mu yang selalu mau mendengar firman Tuhan. Tolong juga kasih suamiku kami yang akan menceritakan firman Tuhan. Tuhan tolong biar kami bisa mengerti apa yang diceritakan dan melakukan apa yang dibagikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap dengar firman Tuhan bilang amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Wah, seru ya tadi kita memuji Tuhan bersama.
Nah, kali ini kakak mau ajak adik-adik terlebih dahulu untuk kita sama-sama mengingat kembali ayat hafalan kita selama bulan Juni. Yuk, bareng sama kakak kita ucapkan ayat hafalan kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Coba ulangi sekali lagi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Tepuk tangan buat adik-adik semua. Keren, kalian hebat. Nah, adik-adik, kali ini kakak akan bercerita buat adik-adik. Ceritanya ada hubungannya sama angin dan api. Tapi cerita apa ya? Nah, kita sama-sama lihat yang berikut ini. Orang-orang Yahudi dari seluruh dunia berdatangan ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Para pengikut Yesus juga ada di sana. Mereka berkumpul menantikan karunia yang dijanjikan Yesus bagi mereka. Di tengah-tengah perayaan, karunia Tuhan datang. Dimulai dengan suara bunyi seperti deru angin yang keras yang memenuhi rumah tempat mereka menanti. Selanjutnya tampak sesuatu seperti lidah nyala api hinggap di atas kepala mereka. Lalu Roh Kudus memenuhi semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Dan ia memberi kuasa untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Orang-orang Yahudi dari segala penjuru dunia mendengar mereka dengan takjub. Kata mereka, orang-orang ini berbicara dalam bahasa kita dan menyatakan hal-hal ajaib yang telah dilakukan Tuhan. Petrus menjelaskan, inilah karunia Tuhan yang sudah dijanjikan sejak dahulu kala. Karunia ini kami terima melalui Yesus Sang Mesias. Kalian menyalibkan Yesus, tetapi Dia telah bangkit. Apa yang harus kami lakukan? Tanya orang-orang itu dengan sedih. Kemudian jawab Petrus, tinggalkan perbuatan jahat. Percayalah kepada Yesus Kristus. Ia akan mengampuni dosa kalian dan memberi kalian Roh Kudus-Nya. Pada hari itu 3.000 orang dibaptis dan masih banyak lagi orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka. Adik-adik, Roh Kudus juga menolong murid-murid Yesus dan orang-orang yang percaya itu untuk hidup saling mengasihi. Orang-orang percaya itu selalu berkumpul bersama karena mereka ingin mendapatkan pengajaran dari murid-murid Yesus. Kemudian mereka juga berdoa bersama dan makan bersama dengan sukacita. Ketika mereka berkumpul bersama, mereka saling membantu, mereka saling menolong, mereka saling memperhatikan. Apakah ada yang kekurangan? Kalau ada, mereka saling memberi. Wah, keren ya. Pada waktu itu jemaat mula-mula. Adik-adik, Roh Kudus itu punya kuasa loh. Wah, Roh Kudus menyatakan kuasanya melalui murid-murid Yesus. Di kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10 diceritakan murid Yesus yang bernama Petrus dan Yohanes bertemu dengan orang lumpuh sejak lahir. Orang lumpuh itu tidak bisa berjalan ya adik-adik. Dia ada di depan gerbang indah bait suci. Orang lumpuh itu sukanya meminta-minta sedekah. Pak, minta Pak, Bu, minta Bu, gitu. Ketika Petrus bertemu dengan dia, ketika orang lumpuh ini meminta sedekah, Petrus bilang, emas dan perak kami gak punya. Tapi Petrus punya sesuatu. Dia punya kabar keselamatan tentang Yesus. Terus dia bilang sama orang lumpuh itu, demi nama Yesus berjalanlah. Kemudian Petrus menolong orang itu bangkit berdiri dan seketika itu kuatlah kakinya.
kemudian orang itu bisa melonjak berdiri dan dia berjalan ke sana kemari dengan gembira. Wah, keren kuasa dari Roh Kudus. Nah, adik-adik, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka di dalam hati kita ada Roh Kudus, ada Rohnya Tuhan di dalam hati kita. Dia menjadi penolong buat kita untuk kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan. Roh Kudus memberitahu kita apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Adik-adik, Roh Kudus mengingatkan kita untuk kita mengasihi Tuhan dengan cara kita rajin baca firman Tuhan. Ya, kalau kita mau tahu apa yang Tuhan perintahkan sama kita, itu semua ada di firman Tuhan. Makanya kita semangat baca firman-Nya. Kemudian juga kita bisa menghormati Tuhan dengan cara kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Dan adik-adik, Roh Kudus juga mengajarkan kita untuk kita mengasihi sesama, mengasihi orang lain. Contohnya, kita dapat mengasihi papa mama dengan cara mendengarkan nasihat mereka. Kemudian menghormati orang tua, oma opa juga. Kemudian kita juga bisa mengasihi orang lain dengan cara mendoakan mereka. Kalau ada yang sakit atau yang lagi susah hati, kita bisa mendoakan mereka. Kita juga bisa berbagi makanan kepada mereka yang membutuhkan. Masih banyak contoh yang lain ya adik-adik. Dan satu lagi, jangan lupa, Roh Kudus itu punya kuasa. Dia dapat menyatakan kuasanya melalui hidup kita, sehingga kita dapat menjadi saluran berkat Tuhan buat orang-orang di sekitar kita. Wah, keren ya, seneng ya jadi anak Tuhan, karena kita tidak sendiri. Kita punya Roh Kudus di dalam hati kita yang selalu menjadi penolong buat kita, menjagai kita, memberikan keberanian buat kita untuk kita berani memberitakan kabar keselamatan. Juga Roh Kudus selalu ada menemani kita setiap waktu. Adik-adik, sebelum kita menutupnya di dalam doa, kita mau sama-sama berterima kasih sama Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita naikkan pujian ini bersama-sama ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Benar Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam hati kami. Roh Kudus-Mu menolong kami. Roh Kudus-Mu menjagai kami. Roh Kudus-Mu memberikan kami keberanian. Roh Kudus-Mu menemani kami setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami dipakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo teman-teman. Kenalin, nama aku Billy.
Teman-teman, Billy mau ajak kalian semua untuk main bareng-bareng Billy. Mau kan? Mau kan? Mau kan? Mau kan? Makasih ya. Teman-teman, kita langsung main yuk. Nah, caranya gini teman-teman. Billy nanti kasih tahu beberapa pertanyaan untuk teman-teman. Nah, kalau jawaban teman-teman benar, nanti Billy kasih teman-teman bintang. Yay! Are you guys ready? Yeah! Woohoo! Pertanyaan pertama. Siap-siap, siap-siap. Misalnya nih, pada suatu hari, waktu kamu bermain sepeda dengan teman kamu, aduh, tiba-tiba teman kamu jatuh dari sepeda. Aduh, apa yang akan kamu lakukan ya? Kamu akan A. Lewat saja, atau B. Menolong teman kamu. Jawaban kamu benar. Kamu dapat 1 bintang. Ya, betul banget teman-teman. Kita harus menolong teman kita ya. Ingat-ingat, di dalam hati kita ada Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat kita bisa menolong teman kita. Pertanyaan selanjutnya. Siap ya? Nah, misalnya nih di rumah nih waktu sore-sore kamu lihat papa kamu capek sepulang kerja. Apa ya yang bisa kamu lakukan untuk mengasihi papa kamu? Apakah kamu akan A. membawakan papa kamu minum, atau B. membiarkan saja, biarin aja papa sendirian capek? Yang mana ya jawabannya ya? Wow, kamu keren! Billy kasih kamu 1 lagi bintang. Wah teman-teman, Roh Kudus di dalam hati kita membuat kita bisa mengasihi mama, papa, adik, dan kakak kita. Pertanyaan ketiga. Wah, misalnya nih adik atau kakak kita demam, badannya panas dan juga batuk-batuk. Apa ya yang akan kamu lakukan? Kamu akan asyik main sendiri dan membiarkan adik atau kakak kamu? Atau kamu akan mendoakan dia? Yang mana ya? Jawaban kamu benar! Wow teman-teman, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita menolong kita untuk menyatakan kuasa Tuhan menyembuhkan orang yang sakit. Yeay! Pertanyaan selanjutnya. Siap ya? Nah, sekarang nih, teman-teman, kita kan belum bisa ke sekolah minggu. Belum bisa pergi ke sekolah karena ada COVID ya. Nah, saat ini di Indonesia banyak juga orang yang sakit karena virus corona. Nah, apa ya yang bisa kita lakukan? Apakah kita akan jadi takut? Atau kita berdoa? Wow! 1 lagi bintang untuk kamu. Ya. Teman-teman, apapun keadaan di sekitar kita, kita percaya ya bahwa Roh Kudus yang ada di hati kita membuat kita bisa menyatakan kuasa Tuhan Yesus. Adik-adik, kita bisa mendoakan orang-orang yang sakit supaya mereka cepat sembuh. Wow, teman-teman, kita hitung yuk bintangnya, teman-teman. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Keren, teman-teman. Wah, sampai ketemu lagi ya, teman-teman. Terima kasih ya udah main bersama Billy. Tetap semangat dan cari berkat. Bye, see you. Gimana firman Tuhan tadi adik-adik? Pasti seru ya? Wah, terima kasih buat kakak-kakak yang sudah membagikan firman Tuhan. Nah,
Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Teman-teman, hari ini saya mau cerita. Waktu itu kan mamahnya Faith sakit. Faith berdoa, ternyata benar. Mama Faith bisa sembuh. Karena kita punya Roh Kudus sama kuasa dari Tuhan. Jadi kalau ada yang sakit, kita bisa berdoa dan menolong mereka biar mereka bisa cepat sembuh. Begitu, oke? Terima kasih, bye-bye. Teman, ini aku namanya MG dan di sini MG mau menyanyikan lagu Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Semoga teman-teman terhibur dengan lagu MG. Mari kita mulai. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lagu MG semoga ya terhibur untuk teman-teman, dan semoga teman-teman sehat-sehat aja dan kakak sekolah minggu, dan God bless you all. Wah, terima kasih ya buat adik-adik yang sudah membagikan berkatnya. Buat adik-adik yang lain yang mau bagi berkat juga, jangan lupa untuk mengirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau tutup ibadah kita hari ini. Yuk kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan, juga melakukan kegiatan. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami bisa melakukan firman Tuhan. Tolong juga Bapak Mama kami, berkati Bapak Mama kami, Tuhan yang berikan kesehatan, juga kesabaran dalam mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berpisah sebentar lagi, kumpulkan kami bersama-sama minggu depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sampai ketemu lagi ya minggu depan. God bless you.